So I'll sing from a new heart, and my voice I will raise. I will sing him a new song. I will sing him a new song. I will sing him a song of praise, and I will praise him, for he is worthy of praise. I will sing to him in worship all through the day, and I will praise him, for he is worthy of praise. Jesus, who is Lord of all, is worthy to be praised. And I will thank him, for he is worthy of praise. I will sing to him in worship all through the day, and I will thank him, for he is worthy of praise. Jesus, who is Lord of all, is worthy to be praised. And I will praise you, for you are worthy of praise. I will sing to you in worship all through the day, and I will praise you, for you are worthy of praise. Jesus, you are Lord of all, and worthy to be praised. Worthy to be praised. Anak-anak muda yang ada di sini, tempatkan saya sebagai ibu yang hari ini sedang berbicara. Ya. Nah, apa yang akan kita kupas di sini judulnya adalah The Clan. You are love. You are love. Kamu dicintai. Ayo sekarang semua angkat tangannya, berdiri. Ya, berdiri. Toast kepada kanan, kiri, depan, belakang. You are love. You are love. You are love. Kamu dicintai. Kamu sungguh dicintai. Ya. Anda tahu? Silakan duduk. Anda tahu? Setiap kali tindakan mencintai bukan cuma di mulut, tapi apa? To love is to touch. Bohong kalau cuman ngomong di mulut tapi gak mau salaman aja gak mau. Terus aja gak mau. Justru ketika kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita di sini, kalau kita mengasihi, saling mengasihi apa? Tos, peluk, dan saling berjabat tangan. Itulah tindakan mengasihi. To love is to touch. To love is to touch. Kita baca Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Di sini bukan cuman kasih tetapi juga mengasihani. Jadi ada love, to love and to give mercy. Setiap orang yang mengasihi selalu memberikan mercy, belas kasihan kepada saudaranya. Kalau kita mengasihi, kita punya suatu empati. Kita tahu sebelah kita ini sedang ada masalah. Ketika kita melihat raut wajahnya, oh dia sedang ada masalah. Maka aku tanya-tanyain dia, aku peluk dia, apa kabar? Dan itulah tindakan kasih. Allah itu kasih dan kasih itu kekal. Bila ada yang mengasihi tentu harus ada yang dikasihi. Kalau Allah itu kasih, siapakah objek yang dikasih Tuhan? Semua angkat tangannya, saya.
Saya adalah objek yang dikasihi Tuhan. Dan inilah Tuhan butuh orang-orang yang mengasihi dia kembali. Dan itulah sebabnya katakan sekali lagi kepada sebelah-sebelahmu, kamu dicintai, you are loved. You are loved, kamu dicintai, you are loved, you are loved. Nah, sekarang balik lagi ke judulnya. Judulnya The Clan, you are loved. Apa clan kita sore ini? Gold Sisi. Gold Sisi kita itu clan kita, itu keluarga kita. Dan inilah maksud dari The Clan, marga, keluarga kita. GBI Oikumene, Gold Sisi. Keluarga dalam artian sederhana itu bapak, ibu, anak, kakek, nenek. Nah itu artian keluarga. Tapi keluarga tentu saja tidak hanya terbatas pada bapak, ibu, anak, kakek, nenek, cucu. Enggak di situ ya. Tapi sekarang saya tanya, siapa keluargamu hari ini? Gold Sisi. Katakanlah. Gold Sisi. Komunitas kita sekarang ini ya. Nah, dan inilah yang kita akan bangun bersama-sama. Anda nggak bisa milih siapa bapak Anda, siapa mama Anda, siapa ibu Anda, mama nggak bisa pilih. Tiba-tiba kita lahir di situ. Kita bisa pilih nggak? Aku nanti maunya lahir di keluarga sultan. Nggak bisa. Tiba-tiba kita nongol di keluarga yang ini. Nah, tapi ada loh keluarga yang kita pilih. Friend is the family we choose. Ya, jadi ingat teman-teman kita itu saudara kita. Friends is the family you choose. Anda nggak bisa lahir dari keluarga mana. Bapak, ibu kita nggak bisa pilih. Tetapi friends itu Anda bisa pilih. Mana yang lebih cocok? Mana yang kira-kira ngerti aku? Mana yang kira-kira hobinya sama? Mana yang kira-kira interestnya sama? Cari. Dan kita semua perlu orang-orang yang dicintai. Nah, Pastor Esra di sini memiliki kerinduan membawa Anda semuanya, kalian semuanya untuk datang kepada Tuhan bersama-sama membangun komunitas ini untuk menjadi besar dan besar dan besar dan besar. Bukan hanya artian jumlah, tetapi juga dalam artian quality. Quality kita di sini sedang dididik untuk jauh lebih dekat dan mengerti tentang firman Tuhan. Kita tidak hanya belajar tentang suatu motivasi yang dimana kasih itu akan memberikan suatu berkat. Yes, kita juga senang banget dengan berkat. Tapi bukan hanya berkat, bukan hanya pemulihan saja, bukan hanya kesuksesan saja. Tetapi komunitas kita di sini harus juga diajar tentang apa? Pengetahuan tentang firman Tuhan. Untuk itulah kita sekarang belajar tentang pengetahuan firman Tuhan. Dan haleluya. Sekali lagi kita diingatkan bahwa you are loved. Anda dicintai. Allah yang Maha Kasih itu memberikan cintanya yang besar buat kita. Dan kita pun juga harus mentransferkan kasih itu kepada saudara-saudara kita. Ada pepatah mengatakan darah lebih kental daripada air. Ya memang kita akan tertambat ya, nggak akan pernah lepas dari keluarga kita secara darah. Karena darah lebih kental daripada air, memang ya. Dan nggak ada itu namanya mantan bapak, mantan ibu, mantan mama, mantan papa, nggak ada. Mantan anak juga nggak ada. Kalau mantan istri, mantan suami ada. Tetapi mantan anak, mantan ibu, mantan bapak itu nggak ada. Karena apa? Kita diikat di dalam suatu ikatan darah karena darah itu lebih kental daripada air. Makanya kita juga nggak akan bisa pulih melepas ikatan kita dengan keluarga kita di rumah. Tetapi seperti tadi, friend is the family you choose. Jadi di sini kalian semua cari di mana, siapa di antara semua di sini yang bisa menjadi sahabat karib bagi kita semua. Mungkin di antara kita semua ya ada yang gak terlahir dari keluarga yang sempurna. Mungkin kalian ada di suatu keluarga yang kurang, gak ada bapak di situ, fatherless.
Ada yang kurang di rumah itu. Mungkin gak ada mama di situ. Motherless. Tapi sekurang-kurangnya dari ketidaksempurnaan itu, Tuhanlah yang menyempurnakan. Siapapun yang ada di rumahmu. Kalau Anda punya bapak dan ibu lengkap, bersyukurlah. Itu adalah hartamu. Kalaupun di rumah cuma ada bapak. Kalaupun di rumah cuma ada mama. Ya, karena semua gak bisa kita minta yang, Tuhan aku mau yang sempurna. Perfect life. Happy life di dalam suatu keluarga. Kadang-kadang kita hidup di dalam suatu keluarga yang berantakan. Tetapi dengan hadirnya kita di antara keluarga itu dan ada di komunitas Gold CC di sini, hendaknya setiap kali pulang dari ibadah atau berkomunitas di sini, kita membawa berkat kita di rumah. Setiap kali pulang, cium mama dulu, peluk papa dulu. Dan itulah kita dapat mentransferkan kasih Tuhan. Ingat bahwa to love is to touch. Bohong kalau bilang cinta tapi gak mau touch. Orang kalau cinta selalu pingin touch. Seorang ibu sangat cinta sekali dengan anaknya. Dia akan selalu menciumi anaknya. Kenapa? Karena to love is to touch. Dan saudara-saudara di sini, tempatkan sebagai keluarga yang sungguh mencintai kita semuanya, ya. Semakin kita menghargai kehadiran sahabat-sahabat kita, semakin kita merasa dicintai. Nah, definisi keluarga menurut saya adalah sekelompok orang yang mencintai kita. Nah, di Gold CC, di GBI Ekumene ini, kita menempatkan komunitas kita sebagai keluarga. Kalau kita sudah menjadi keluarga, jangan sungkan-sungkan untuk berjabat tangan. Terus memeluk hanya sekedar untuk berkata, apa kabarmu? Apa kabar hari ini? Hello, kasih WhatsApp. Kamu ngapain tadi? Nanti ketemu ya sore di gereja. Sapa semua teman-temanmu. Karena to love is to touch. To touch tidak hanya dengan fisik tetapi juga dengan sapaan. Kalau nggak sempet nyapa secara langsung ya pakai WhatsApp. Atau nelponin temen. Yuk kita sama-sama berangkat ke gereja. Sore ini jam 5. Dan selalu bina hubungan untuk kita semua untuk semakin dekat dengan kita. Jadi keluarga adalah sekelompok orang yang menerima kita. Dan keluarga tetap ada. Harus tetap utuh walaupun di antara kita ada yang nyebelin. Di satu keluarga punya anak 3, bisa saja loh di antara mereka itu ada yang nyebelin. Bisa saja di sini ada yang nyebelin. Cerewet, maunya banyak, pasti ada yang begitu. Gak ada sesuatu yang sempurna ya. Pasti ini Pastor Esra ini sudah tahu ini. Wah itu sih memang agak cerewet nih. Tapi dia gak boleh dihindari. Bisa saja loh kecerewetannya itu justru untuk membangun kita. Ada amin di sini? Ya, jadi jangan marah kalau ada teman kita yang agak nyebelin ya. Kurang ini, kurang itu, komplain ini, komplain itu. Kadang-kadang orang yang suka komplain itu justru untuk membuat kita apa? Semakin bersabar, mau untuk diubahkan. Ada amin di sini? Amin. Nah, kita akan mulai untuk memahami bahwa kita benar-benar dicintai. Dan saat di rumah ada bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak. Tetapi di tempat ini ada sahabat-sahabat dan mereka adalah your family that you choose. Mereka adalah keluargamu yang engkau pilih sendiri. Ketika Anda menginjakkan kaki di sini, Anda sudah memilih di sini. Aku mau beribadah di sini. Ketika Anda mau beribadah di sini, Anda mau dimuridkan di sini, Anda mau dibentuk karakternya di sini, Anda sudah menentukan pilihan. Nah, kenapa Anda tidak terus one step closer, one step ahead untuk menempatkan Gold CC ini sebagai keluarga? Ada amin di sini? Amin. Nah, jadi siapa di antara di sini yang tidak bersama-sama dengan bapak ibunya tapi merantau? Mungkin jauh di tempat yang lain. Dari Palu, dari Toraja. Ada? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Jadi disinilah adalah keluarga. Engkau jauh dari papa mamamu. Engkau jauh dari adik-adikmu. Engkau jauh dari kakak-kakakmu. Tapi di sini mereka semua adalah
keluargamu. Ada amin di sini? Nah, jadikan keluarga ini sebagai tempat saran kita untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Sungguh alangkah indahnya, dan inilah keluarga. Shir Hamaalot, Le David Hinematov, Umah Naim, Shefet Achim Gam, Yahat. Sungguh amat indah dan bersyukurlah, nikmati kehidupanmu dengan keluarga yang sungguh rukun di Gold CC ini ya. Nah, bahagia itu sederhana, bahagia itu sederhana. Ketika engkau senyum kepada teman-temanmu, ketika engkau saling support, ketika engkau memiliki shoulder to cry on. Setiap orang itu perlu shoulder to cry on, perlu pundak untuk menangis. Kadang-kadang Anda sebel di rumah, mungkin habis dimarahi mama, habis dimarahin papa. Maka Anda perlu apa? Shoulder to cry on. Anda cerita, Anda curhat. Curhat itu penting ya. Jangan kalau lagi sedih disimpan sendiri. Anda harus punya teman untuk curhat. Hanya sekedar untuk dapat membuang supaya kemarahan kita, kesedihan itu bisa dikurangi. Dan teman yang baik selalu memberikan apa? Memberikan support. Nah, Ibrani 13 ayat 1. Pelihara kasih persaudaraan. Bahasa Yunania. He Philadelphia Meneto. Ya, Anda tahu pasti Philadelphia. Nah, Philadelphia itu adalah kasih persaudaraan. Bahasa Ibraninya Ahavat Ha'achim Ta'amot. Jadi peliharalah kasih persaudaraan. Dan kasih persaudaraan ini dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Brotherhood love. Demikian penulis Ibrani memberikan nasihat bagi kita. Dan Amsal 17 ayat 17 mengatakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. You are love. Kalau Anda punya sahabat, dia selalu menjadi saudara di dalam kesukaran. Seorang sahabat selalu menaruh kasihnya setiap waktu. Seorang teman yang baik akan memberikan waktunya kepada sahabatnya. Dan selalu punya waktu. Kalau Anda punya teman dan selalu kalau diajak untuk bicara-bicara dia selalu gak punya waktu. Berarti dia kurang mengasihi kita. Carilah teman yang paling cocok di komunitas ini. Dan saya yakin kita semuanya bisa melakukan itu. Friend is the family you choose. Teman adalah keluarga yang kita pilih dan kita harus memaintain. Harus membangun hubungan itu selama-lamanya. Dan Rasul Paulus mengatakan, hubungan tanpa cinta itu bukan hubungan. Rasul Paulus mengatakan, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang seperti canang yang gemerincing. 1 Korintus 13 ayat 1. Apa itu canang? Canang itu seperti simbal, ya. Ceng gitu. Gak ada isinya, cuman ngomong tok. Maka jika kasih itu ada, maka tempatkanlah kasih. Paling tidak kasih itu tertampak di dalam apa? To love is to touch. Ya. Nah sekarang kita akan belajar mengenai bromance. Bromance, brotherhood romance. Ya. Jadi disingkat bromance. Nah bromance ini ada contohnya, yaitu kisah mengenai Yonatan dan Daud. Kasih persaudaraan antara Yonatan dan Daud. Yonatan ini putra sulung Raja Saul dari istri satu-satunya yaitu Ahinoam. Dan dia adalah ahli waris bapaknya. Tapi walaupun bapaknya ini pengen membunuh Daud, tapi Yonatan ini sangat sayang kepada saudaranya itu secara bromance, brotherhood romance. Ya, dia mengasihi Daud. Nah, keberanian semangatnya itu untuk mengasihi Daud itu sangat luar biasa. Ayahnya ingin 2 kali membunuh Daud. Tetapi Yonatan itu selalu melekat kepada Daud. Dan kasihnya kepada Daud ini
selalu diingat-ingat oleh Daud. Tetapi perpisahan antara kedua teman yang sangat karib ini sangat mengharukan ketika Yonatan tadi itu harus mati ketika ada di dalam pertempuran dengan orang-orang Filistin. Dan ketika sebelum mati itu Alkitab mengatakan bahwa pertemanan antara Daud dan Yonatan itu seperti ini. 1 Samuel 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Jadi Anda lihat di sini, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ini adalah bromance. Apa itu bromance tadi? Brotherhood romance. Ya. Dan ketika Yonatan tewas dalam suatu pertempuran, Daud dengan sangat pilu meratapi kematian sahabatnya itu. 2 Samuel 1 ayat 26. Daud mengatakan begini, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, my brother Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Nah, hati-hati baca ayat ini. 2 Samuel 1 ayat 26, Daud mengatakan apa? Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Dari banyak penafsiran dari orang-orang Kristen yang mendukung LGBT. Apa yang ditulis dalam 2 Samuel 1 ayat 26 ini menjadi suatu bukti katanya ya. Bahwa ada cinta LGBT di Alkitab. Siapa dia? Yaitu Daud dan Yonatan. Dan menurut saya ini adalah suatu tafsiran yang liar. Ini adalah eisegesis. Ya, apa itu eisegesis? Nah nanti kita akan belajar. Jadi eisegesis itu cari-cari ayat untuk membenarkan kesalahan seseorang atau membenarkan suatu penafsiran yang kurang tepat. Itu eisegesis, menaruh ide di dalam suatu ayat. Nah, tafsiran mengenai 2 Samuel 1 ayat 26 ini untuk pembenaran hubungan asmara homoseksualitas laki-laki dengan laki-laki tentu saja ini tidak tepat ya. Kehidupan seksual yang menyimpang dan hari ini sering diperjuangkan keberadaannya. Anda tahu Netflix? Tahu kan Netflix? Coba itu lihat film-filmnya. Di setiap film, di hampir semua film, selalu ada adegan di mana ada sekelompok atau mungkin 1-2 orang itu memiliki orientasi seksual yang lain. Nah di situ mereka mulai apa? Seperti kampanye. Di antara kita ada loh yang begini, ada loh yang begini. Kadang-kadang bahkan film anak-anak pun bisa diajari seperti ini. It's okay that you have 2 mothers. It's okay that you have 2 fathers. Jadi sudah diajarkan mulai dari film-film. Mulai film anak-anak sampai film dewasa, bahkan adegan-adegannya diperlihatkan secara vulgar. Itu untuk apa? Untuk kampanye. Ya, LGBT internasional ini. Bahkan mereka di mana di negara-negara itu memperjuangkan supaya pernikahan sejenis boleh dilegalkan. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen ya, orang-orang yang di pemerintahan itu suaranya bisa kalah. Ya, secara hukum sipil boleh diubah-ubah oleh negara yang dulu belum melegalkan pernikahan sejenis, kemudian di beberapa negara sudah. Yang pasti itu Belanda. Beberapa orang di Indonesia itu menikah di Belanda terus kemudian balik ke Indonesia. Di Israel memang belum melegalkan pernikahan LGBT, tetapi mereka boleh menikah di negara lain kemudian masuk ke Israel kembali, bahkan boleh mengadopsi anak dari pasangan LGBT itu. Tapi apakah ini tatanan Alkitab? Nah kadang-kadang kita itu selalu diperhadapkan
Mungkin orang Kristen bisa kalah loh di suatu tatanan hukum sipil. Tetapi yang perlu kita pertahankan di sini, jangan sampai gereja pun harus dipaksa untuk menikahkan pasangan LGBT ini. Apakah penafsiran dari 2 Samuel 1 ayat 26 ini betul-betul adalah hubungan homoseksual antara Daud dan Yonatan? Kita harus tahu bahwa baik Daud maupun Yonatan itu membangun rumah tangganya masing-masing, yang masing-masing memiliki istri, ya. Daud memiliki beberapa istri, ada Ahinom, Abigail, Maakah, Hagit, Abital, ya. Kemudian ada Mikal putri Saul. Dan meskipun Yonatan itu enggak disebut istrinya, tapi Alkitab mencatat bahwa Yonatan memiliki putra namanya siapa? Mefiboset. Artinya di sini baik Daud maupun Yonatan itu adalah orang-orang yang heteroseksual, bukan homoseksual. Jadi seandainya Anda mendengar mungkin ada pembenaran dari 2 Samuel 1 ayat 26 diartikan sebagai hubungan homoseksual antara Daud dan Yonatan, itu adalah tindakan menyuntikkan ide di dalam Alkitab, dan itu adalah eisegesis. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru condemn yang namanya hubungan seksual menyimpang laki-laki dengan laki-laki. Kalaupun di antara kita ada orang-orang yang memiliki orientasi seksual sedemikian, kita nggak boleh kehilangan kasih. Kita nggak boleh untuk menjudgment. Kita hanya boleh merangkul dia dan membawa dia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan pada saatnya sendiri nanti Tuhanlah yang memberikan tumpangan tangan kepadanya, yang memberikan sentuhan kepadanya untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, kita harus mengasihi kaum LGBT, bukan untuk membencinya. Tetapi ketika golongan LGBT ini mendikte gereja untuk kita melakukan pernikahan secara legal di dalam gereja, itulah yang harus kita tolak. Tetapi individu-individunya nggak boleh dibenci. Mereka harus diterima di dalam gereja. Dan itulah tugas-tugas bagi kita. Tugas pastoral dari seorang gembala untuk menggembalakan apapun model dari domba-dombanya. Betul, Pastor Ezra. Dan itulah yang akan dilakukan oleh kita, dan kita memiliki komitmen di sini. Roma 1 ayat 27. Di dalam perjanjian baru pun itu mengatakan demikian. Demikianlah juga suami-suami yang meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka yang menyala-nyala dalam birahi mereka terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Memang Roma 1 ayat 27 ini tidak bicara tentang tekniknya seksual intercourse mereka. Tetapi di sini memberikan suatu tanda bagi kita bahwa mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Artinya di sini tindakan homoseksual di perjanjian baru maupun di perjanjian lama itu tidak dianjurkan. Bahkan kita melihat ada satu peristiwa yang besar, Sodom dan Gomora, yang dimana hampir seluruh kota memiliki orientasi seksual yang menyimpang, baik laki-laki maupun perempuan, dan di situ Tuhan memberikan penghukuman kepada Sodom dan Gomora. Dari kata Sodom muncul kata apa? Sodomi. Dari kata Gomora muncul kata apa? Gonoru, penyakit seksual. Jadi dari sini saja kita tahu bahwa penyimpangan-penyimpangan seksual akan melahirkan ekses-ekses yang negatif. Dan kita harus memahami itu. Dan ketika para laki-laki itu meninggalkan fungsi seksualnya yang menyimpang itu, disitulah dimulainya kebobrokan dunia. Kenapa harus laki-laki dan perempuan di dalam suatu pernikahan? Supaya untuk apa? Untuk prokreasi. Pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki tidak akan melahirkan keturunan. Pernikahan antara perempuan dengan perempuan tidak akan melahirkan keturunan. Kenapa kok
para homoseksual itu menyebut dirinya gay. Apa artinya gay? Tahu artinya gay? Kalau tahun 40, tahun 50, saya bicara ke teman saya, laki-laki, you are such a gay person. Ya. Gay itu artinya riang, ya, artinya riang. Nah, kemudian kata riang ini kemudian dipakai sebagai suatu title bagi mereka. Kami adalah golongan orang-orang yang riang. Tapi sebenarnya ada suatu penyimpangan seksual. Hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki itu menimbulkan apa? Penyakit. Pasti menimbulkan luka. Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya sehingga ada luka. Maka ada timbul penyakit yang namanya AIDS di antaranya. Itu adalah suatu tanda-tanda bahwa setiap penyimpangan ada ekses negatifnya. Nah, gay yang tadinya itu artinya riang, sebenarnya ini suatu penyimpangan bahwa mereka ingin riang. Yang sesungguhnya pada akhirnya penyakitlah yang mereka terima. Ya, ada AIDS dan seterusnya. Kata gay, kemudian ditambahi lagi sekarang gay pride. Ya, apa maksud gay pride di sini? Kata pride di sini, di mana munculnya? Munculnya di Israel. Nah, kata gay dalam bahasa Inggris, kemudian secara persamaan bunyi ada bahasa Ibrani itu geeh. Apa itu geeh? Geeh itu artinya pride. Nah, geeh itu kadang-kadang disematkan kepada Tuhan. Ada lagu yang sangat terkenal, Ashira Ladonai Giga Gaah. Nah, kata gaah dengan geeh itu sama. Terpujilah nama Tuhan, aku ingin menyanyi untuk Tuhan karena dia mulia dan agung. Wow, jadi pride agung, keagungan, pride, kebanggaan, geeh, gay pride. Nah, Anda bisa tahu kenapa kok gay pride itu munculnya dari Israel. Dan sekarang luar biasa perkembangan LGBT internasional itu. Pusatnya di mana? Pusatnya bukan di Belanda, pusatnya bukan di Amerika, pusatnya bukan di Australia yang memiliki komunitas gay paling banyak. Tetapi pusatnya sekarang di Tel Aviv. Wow, kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Itu seperti yang disebut di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Gak ada sesuatu yang baru di bawah langit ini. Jadi fenomena gay pride ya, yang kadang-kadang itu melakukan pawai-pawai yang tidak senonoh itu. Itulah yang terjadi dulu di mana? Di Sodom dan Gomora. Dan sekarang terjadi lagi persis seperti yang dikatakan di Alkitab yang dulu pernah ada. Yang dulu pernah dibuat akan ada lagi, akan dibuat lagi. Nggak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Daud dan Yonatan itu tidak memiliki hubungan gay. Tidak memiliki hubungan homoseksual laki-laki dengan laki-laki. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan. Iya benar-benar. Bahwa Daud pernah melakukan kesalahan. Daud pernah menginginin perempuan. Dan ketika mengingin perempuan apa yang terjadi? Dibunuh suaminya. Supaya gak ketahuan belangnya si Daud ini. Tapi di hadapan Tuhan gak ada yang tersembunyi. Gak ada yang tersembunyi. Mungkin kita masing-masing di sini pernah punya masa lalu yang kelam. Tapi ingat, setiap ada pertobatan Tuhan berkenan. Inilah yang terjadi juga terhadap Daud. Ketika Daud berdosa dan Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk memperingatkan kepada Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud gak ngeyel. Daud gak deny. Dia langsung bertobat, dia bertekuk lutut. Memohon pengampunan. Demikianlah juga kita. Kita semua gak ada yang imun dari dosa. Tapi kalau sudah berdosa dan sudah ditegur, jangan pernah lakukan lagi. Ketika kita menerima teguran, artinya kita itu
menerima kasih sayang dari Tuhan untuk membelokkan kita dari yang menyimpang itu untuk kembali ke jalan yang lurus. Dan itulah yang selalu dilakukan oleh Tuhan termasuk pada Daud dan termasuk kepada kita semua. Dan bentuk kasih persaudaraan itulah yang sedang digambarkan di Alkitab. Brotherhood, romance. Brotherhood, romance yang antara Daud dan Yonatan itu dicatat di dalam Alkitab. Nah, Sodom dan Gomora sudah memulai kerusakan itu. Dan hari ini, zaman dulu itu Yunani juga pernah melakukan, kerajaan Romawi juga melakukan. Dan itulah yang terjadi. Dan sekarang ini terjadi. Di Amerika sedang terjun bebas terhadap orientasi seksual ini yang mereka perlihatkan secara bangga. Makanya namanya apa? Gay pride. Kita tidak condemn orang-orangnya, tetapi kita hindari adalah jangan sampai penyimpangan ini juga disetujui oleh gereja. Kita harus mengasihi para LGBT, harus mengasihi. Tetapi gereja seharusnya tidak ada di dalam dikte dari LGBT internasional ini. Kita harus tetap di dalam Alkitab. Bahwa pernikahan sejenis itu bukan ide Alkitab. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Samuel, bukan. Adam dan Hawa. Keduanya itu dipersatukan supaya melahirkan anak-anak dan cucu-cucu untuk memenuhi bumi dan melakukan mandat dari Tuhan untuk menguasai bumi ini. Jadi memproduksi anak adalah berkat Tuhan yang ditulis sejak kapan? Kejadian 1 ayat 28. Jadi anak-anak muda di sini, sembari kita berkomunitas, sembari kita berteman, carilah siapa yang mungkin menjadi pendampingmu di masa datang. Dan bawa pendampingmu itu datang di sini. Bukan Anda yang keluar. Ada amin di sini? Janji loh ya. Oke. Nah, itulah memang. Dan saya sangat menyukai. Apa acara yang paling saya sukai? Adalah hadir di dalam suatu pernikahan. Dan di situ saya melihat keindahan suatu cinta yang terpadu. Yang dimana kita semuanya yang diundang di situ turut memberkati dari pasangan yang sedang diberkati oleh bapak-bapak pendeta ini. Dan itulah goal kita. Masing-masing kita di sini, kita nggak bisa hidup sendirian. Memang ada ya orang-orang yang terpanggil untuk menjadi selibat, tapi nggak semua kan. Umumnya kita dipanggil untuk menjadi suami istri dan kemudian melahirkan apa? Anak-anak di situ. Ya, ada orang-orang yang dipanggil secara selibat. Rasul Paulus dia selibat, ya. Ada Yohanes Pembaptis dia selibat. Tapi mayoritas dari rasul-rasul Kristus itu kalau mereka itu sedang melayani, mereka bawa istrinya. Dan disitulah tertampak bahwa hubungan kita dengan keluarga adalah cerminan kita untuk memahami tentang firman Tuhan. Seorang yang memahami tentang firman Tuhan, dia nggak boleh egois. Seandainya pun seorang suami itu nyebelin, seandainya pun istri itu nyebelin, pada akhirnya kita diajar untuk semakin saling mengampuni dan menerima. Jadi keluarga adalah orang-orang yang dapat menerima kita. Kita di sini diingatkan bahwa bagaimanapun perlakuan seksual yang tidak sewajarnya, semburit ya laki-laki dengan laki-laki itu pasti menimbulkan suatu rasa sakit dan kemudian timbul macam-macam penyakit yang tidak senonoh yang seharusnya tidak menimpa orang itu. Nah, tetapi bagi orang-orang yang ingin kembali ke jalan yang benar selalu ada jalannya ya. Hubungan antara Daud dan Yonatan dalam bahasa kita hari ini adalah bromance, suatu ikatan emosional tapi non seksual. Bisa nggak sih? Bisa. Ada bromance, ada sismens, ya. Jadi kisah kasih antara sesama saudara perempuan, kisah kasih antara sesama saudara laki-laki
ikatan emosional yang non-seksual. Ada, bisa. Mengasihi tidak selalu secara seksual kan? Nah, itulah yang sekarang kita dengungkan. Sekali lagi, tolong bicara kepada sebelahmu. You are loved. Kamu dicintai, kamu dicintai. Welcome to the family. Welcome to the family. Ya, Gold CC. Dan inilah kasih cinta yang terus kita dengungkan. Kasih sayang kepada bapak kepada anak. Kasih sayang ibu kepada anak. Sudah Anda rasakan sejak Anda kecil. Dan sekarang mulailah untuk selalu belajar. Untuk saling mengasihi sesama teman. Di sini, di Gold CC harus ada bromance. Harus ada sismens. Ada ikatan emosional di antara kita semua. Kalau satu sedih, temannya harus merasakan kesedihannya. Kalau satu senang, temannya nggak boleh iri, harus merasakan kesenangannya. Itulah bromance dan sismens. Ya, ingat itu. Di dalam suatu komunitas anak-anak muda harus ada bromance, brotherhood, romance, dan sisterhood, romance. Suatu ikatan emosional yang mengikat kita ke dalam suatu ikatan keluarga. Ingat bahwa friend tadi apa? Friend is the family we choose. Teman adalah keluarga yang kita pilih. Kita punya mentor di sini, ya. Ada Pastor Esra di sini dan kakak-kakak yang sangat mengasihi kita semua, ya. Kita akan tutup pada Efesus 2 ayat 4. Kita belajar, ya, dan kita mengingat. Tetapi Allah yang kaya rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Nah, you are love. Jadikan komunitas ini sebagai keluarga kita. You made the birds to sing and bells to ring when I gave you my heart. You turned gray skies to blue, made the sun come shining through when I gave you my heart. So I'll sing from a new heart, and my voice I will raise. I will sing Him a new song. I will sing Him a new song. I will sing Him a song of praise. He brought hope back to me, set my soul free when I gave Him my heart. He gave words to a song to sing all day long when I gave Him my heart. So I'll sing from a new heart, and my voice I will raise. I will sing Him a new song. I will sing Him a new song. I will sing Him a song of praise, and I will praise Him, for He is worthy of praise. I will sing to Him in worship all through the day, and I will praise Him, for He is worthy of praise. Jesus, who is Lord of all, is worthy to be praised. And I will thank Him, for He is worthy of praise. I will sing to Him in worship all through the day, and I will thank Him, for He is worthy of praise. Jesus, who is Lord of all, is worthy to be praised.
Jesus, you